Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 697 Jifei. Kamu bermain cukup lancar. Zhang Yuanyuan sangat ingin menggunakan bahasa kotor. Tentu saja dia tahu dia tidak akan melarikan diri. Bukankah itu alasan yang sederhana? Anda adalah pemimpin mereka. Bagaimana mereka bisa lari ketika melihat Anda? Untuk waktu yang lama, Zhang Yuanyuan terkekeh. Tuan Ji benar-benar lucu. Saya setuju dengan 50 juta, tapi saya punya syarat. Jifei mengangguk. Apapun kondisinya, katakan saja, bahkan jika kamu meminta salah satu dari mereka untuk menemanimu tidur, aku akan segera mengangguk. Ketika Tai Xiong dan yang lainnya mendengar Jifei membuka dan menutup mulutnya untuk bermain dengan Zhang Yuanyuan, mereka tahu bahwa mereka sangat tidak menyukai wanita ini, dan segera wajah mereka menunjukkan keserakahan dan nafsu. Wajah Zhang Yuanyuan membiru. Bagaimana mungkin dia bisa tidur dengan satpam? Dia mencibir, Tuan Ji, saya meminta Anda untuk lebih serius. Saya di sini untuk membahas kerjasama. Jifei mengangguk. Selama orang yang tidak membutuhkanku menjual diri mereka sendiri. Kalau tidak, aku masih khawatir tentang penyakit apa yang mungkin mereka derita. Zhang Yuanyuan sangat ingin berbalik dan pergi. Dia bahkan bilang kalau dia sakit, tapi dia belum serendah itu. Tapi memikirkan tentang bertemu Chen Ziji di bar, wajahku terasa sedikit panas. Bersalah, grogi, dia segera bertanya, apa kondisimu, katakan padaku. Jifei melihat dia hampir marah dan langsung bertanya sambil tersenyum. Jika salah satu dari orang-orang Anda gagal melakukan tugasnya satu kali, 10 juta yuan akan dipotong dari gajinya. Setelah Zhang Yuanyuan selesai berbicara, dia merasa lega. Saya akan menjadi lebih kejam. Jifei mengerutkan kening dan menatap Zhang Yuanyuan. Apakah kamu terlalu kejam? Bagaimana? Apakah kamu setuju? Zhang Yuanyuan bertanya dengan keras. Oke, saya setuju. Jifei menoleh ke arah Tie Xiong. Temukan beberapa saudara yang serius dan biarkan mereka bekerja di Hongke Group. Pastikan setiap orang yang keluar masuk memiliki identitas yang jelas dan tidak dapat mengabaikan tugasnya. Saudara Ji, jangan khawatir, kami berjanji akan menyelesaikannya. Tie Xiong langsung setuju. Jifei memandang Li Ruoxi dan berkata, istriku, pergi dan tanda tangani kontrak dengannya, 50 juta yuan harus segera dibayar sekaligus. Li Ruoxi merasa sangat kasar dengan kerjasama ini, dan bahkan melihat bahwa Zhang Yuanyuan memiliki makna yang dalam, dan menatap Jifei dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Tapi Jifei sangat bertekad, berpura-pura tidak memperhatikan, berbalik langsung ke arah Tie Xiong dan yang lainnya, dan mulai memilih penjaga keamanan. 1 jam kemudian, Zhang Yuanyuan pergi. Dan Tiehan membawa 6 orang ke grup Hongke untuk menjadi penjaga keamanan. Di kantor Li Ruoxi, dia memandang Jifei yang terlihat santai. Mengapa kamu ingin mendapatkan 50 juta yuan? Dia tahu betul betapa kayanya Jifei dan grup Li sekarang, dan 50 juta ini hanyalah sejumlah kecil uang yang dipandang remeh oleh Jifei. Jifei tersenyum dan meletakkan ponselnya. Sayang, ini kesempatan langka. Apa maksudnya? Wajah Li Ruoxi menunjukkan rasa ingin tahu. Hongke Group cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Kita akan mengirimkan satpam untuk mengawasinya, bukan, ini hal yang bagus. Li Ruoxi mengangguk, dengan Tie Xiong dan yang lainnya di sana, kita akan dapat mengendalikan setiap gerakan grup Hongke mulai sekarang. Hanya dengan mengetahui diri kita sendiri dan musuh kita, kita dapat memenangkan setiap pertempuran. Li Ruoxi mengangguk lagi.
Alasan utamanya adalah saya bisa membuat kedua wanita Kia dan Zhang Yuanyuan benar-benar gila, yang juga akan membuat mereka melakukan hal-hal gila dan memberi kita kesempatan. Li Ruoxi terkejut kali ini. Apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin melihat pertunjukan yang bagus? Li Ruoxi melihat senyuman penuh arti terpancar di mata Ji Fei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergosip. Acara apa? Ikutlah denganku jika kamu ingin melihatnya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung menarik Li Ruoxi ke bawah. Meskipun Li Ruoxi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ji Fei, ketika dia mengira akan ada pertunjukan yang bagus, dia tiba-tiba merasa seperti anak kecil yang akan melakukan sesuatu yang buruk, penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ji Fei segera pergi ke grup Hongke, memarkir mobil di depan pintu, dan langsung memblokir pintu, seperti Zhang Yuanyuan memblokir pintu perusahaan keamanan Bameng di pagi hari. Saat ini, Tiehan dan yang lainnya telah mengambil alih pekerjaan keamanan, jadi tentu saja mereka tidak akan peduli. Jangan bilang berhenti di sini, meskipun Anda parkir di gedung perusahaan, saya setuju. Tie Xiong memimpin yang lain untuk berbaris. Ketika dia melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, dia dengan hormat berteriak, "Halo, saudara laki-laki Ji dan saudara ipar perempuan." Dia tidak memanggilnya ketua, tapi wajahnya penuh hormat. Ji Fei mengangguk kepada mereka dan berkata dengan penuh arti, "Agar tidak memotong gaji, kamu juga harus menjadi penjaga keamanan yang baik. Mengerti?" Kakak Ji, jangan khawatir, semua orang tersenyum dan setuju secara serempak. Ji Fei melambaikan tangannya, "Ayo mulai." Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan bingung. "Mulai dengan apa?" Ji Fei tersenyum dan menunjuk ke payung matahari di sebelahnya. "Ayo duduk di sana dan menonton pertunjukannya." Li Ruoxi semakin penasaran. Ada meja kecil di bawah payung matahari, dengan semangka dan minuman di atasnya, seolah-olah telah disiapkan secara khusus. Ji Fei menariknya dan duduk. Pada saat ini, mesin mobil menderu, dan mengikuti suaranya, itu adalah BMW merah milik Zhang Yuanyuan. Li Ruoxi melihat mobil BMW mereka tergeletak di seberang pintu, dan tiba-tiba merasa konyol. Bukankah ini replika dari apa yang baru saja mereka lihat di perusahaan keamanan Bameng? Baru saja, Zhang Yuanyuan memblokir pintu perusahaan keamanan Bameng. Kali ini giliran Ji Fei yang memblokir pintu grup Hongke. Timbal balik, hal ini membuatnya menekan rasa penasarannya dan menjadi lebih tertarik pada pertunjukan bagus yang dikatakan Ji Fei. Baru-baru ini, karena karyawan grup Jianghua sedang berlibur dan tidak ada yang bisa dilakukan, dia merasa santai dan rileks sepenuhnya, ingin melihat bagaimana pertunjukannya akan berlangsung. Zhang Yuanyuan melihat mobil Ji Fei ketika dia jauh, dan ketika dia melihat di mana dan bagaimana mobil itu diparkir, dia sangat marah hingga hatinya sakit. Saat dia melihat Ji Fei dan Li Ruoxi duduk di bawah payung matahari sambil makan semangka dan minum, mereka menjadi semakin marah. Dia sangat ingin menjadi seperti Ji Fei sekarang, menginjak pedal gas dan menabrak mobil Ji Fei. Tapi karena mengira ini perusahaan kita sendiri, alangkah buruknya jika menimbulkan keributan besar, jadi aku hanya bisa menahan diri. Dia memutar matanya dan memikirkan sebuah ide, mencicit. Dengan rem mendadak, Zhang Yuanyuan menghentikan mobilnya di depan perusahaan. Membuka pintu mobil, dia memandang pria tangguh yang berjalan mendekat. "Mengapa kamu membiarkan mobil orang lain menghalangi pintu gerbang? Ini adalah kelalaian tugas. 10 juta akan dipotong dari gajimu." Ketika Zhang Yuanyuan mengucapkan kata-kata ini, dia merasa cantik di hatinya. Dia menatap Ji Fei yang sedang makan semangka. "Idiot, aku akan membuatmu meragukan hidupmu."
Ketika Li Ruoxi mendengar bahwa 10 juta akan dipotong, dia tiba-tiba menjadi cemas dan menatap Ji Fei. Ji Fei dengan lembut menepuk kaki gioknya di bawah meja, tenang. Dia memandang pria tangguh di sebelahnya. Tiehan sudah tersenyum dan berkata, "Direktur Zhang, Anda salah paham." "Kesalahpahaman? Apa yang saya salah paham?" Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke mobil Ji Fei di depan pintu. "Bukankah ini parkir sembarangan?" Tiehan langsung menggelengkan kepalanya. "Ini bukan pemberhentian sembarangan, tapi pemberhentian yang disengaja." Zhang Yuan mendengar ini dan mencibir dengan gembira. "Kalau begitu, lebih tepat untuk mengurangi 10 juta. Tiehan menggelengkan kepalanya lagi. "Kami juga ingin berterima kasih kepada saudara Ji atas mobil ini." Zhang Yuan menatap Taihan seperti melihat orang idiot. "Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu?" Tiehan tersenyum dan berkata, "Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada seorang pun di perusahaan yang tertinggal." Zhang Yuan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Tiehan mengambil folder itu dan melihat ke arah Zhang Yuan. "Direktur Zhang, kita perlu mendaftarkan semua karyawan perusahaan untuk memastikan bahwa setiap karyawan dapat masuk dan keluar perusahaan tanpa kesalahan. Anda merasa terhormat menjadi orang pertama yang mendaftar. Saya kuharap kalian bisa bekerja sama." Zhang Yuan, dia memandang Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Zhang Yuan, Tiehan dan yang lainnya memohon saya untuk menghentikan mobil di depan perusahaan untuk mendaftarkan informasi personel perusahaan. Bagaimana Anda bisa berterima kasih kepada saya?" Wajah Zhang Yuan menjadi pucat karena marah. Dia merasa bahwa dia tidak pernah begitu marah pada Ji Fei selama beberapa hari terakhir ini sejak dia masih kecil. "Direktur Zhang, kami tidak mampu membayar denda 10 juta yang Anda berikan setiap kali, jadi kami perlu mendapatkan informasi akurat Anda, dan kami harap Anda dapat bekerja sama dengan kami untuk mendaftar." Suara Tiehan yang sopan dan menggoda terdengar. Zhang Yuan tahu bahwa dia telah menembak kakinya sendiri. "Ini adalah anjing yang kamu temukan menggigitmu." Memikirkan kegembiraan sebelumnya, dia menghilang, menatap Ji Fei dengan wajah muram, dan berkata dengan marah, "Ji Fei, kamu bermain dengan lancar." "Terima kasih atas pujiannya, ada yang lebih halus lagi." Ji Fei menjabat semangka di tangannya, dengan senyuman bangga di wajahnya yang begitu menjengkelkan hingga tidak mengorbankan nyawanya. Zhang Yuan, bab 698. Siapa ayah dari anak itu? Nama, Tie Xiong sudah bertanya. Zhang Yuan benar-benar gila. Bukankah ini menanyakan pertanyaan secara sadar? Namun, memikirkan fakta bahwa mereka terkenal dengan keterampilan mereka, dan bahwa karyawan telah datang satu demi satu, dan dihentikan oleh penjaga keamanan lainnya, semua menatapku. Jika aku tidak bekerja sama, bukan penolakan terhadap pekerjaan keamanan yang saya sewa. Dia berkata tanpa daya. "Zhang Yuan yang mana? Apakah itu Yuan?" Zhang Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ai Yuan perempuan." "Puff, Ji Fei tertawa dan terbatuk. "Zhang Yuan, apakah kamu benar-benar Lili? Tapi Lala." Semua orang di tempat kejadian memandang Zhang Yuan. Beberapa orang melihat konflik antara Ji Fei, Kia dan Zhang Yuan di gerbang perusahaan kemarin, dan mereka mengatakan bahwa keduanya adalah Lili dan Lala. Pada saat itu, semua orang mengira itu hanya lelucon, tetapi sekarang mereka mengira Zhang Yuan adalah orang kepercayaan Kia. Gagasan ini mulai muncul di benak banyak orang. Wajah Zhang Yuan sangat gelap hingga dia hampir meneteskan air mata. Dia menatap Ji Fei dan berteriak, "Saya wanita normal." "Wanita normal menyukai pria, kan?"
Ji Fei Xiao bertanya. Kanan, Zhang Yuan menjawab dengan dingin. Tiehan, suami Zhang Yuan, si Jun, ada di penjara. Karena Zhang Yuan menyukai laki-laki. Kamu harus bertanya apakah dia memelihara laki-laki liar. Jangan datang padanya suatu hari nanti. Dan kamu akan dipotong 10 juta karena kelalaian dari tugas. Puff. Ji Fei tidak bisa menahan tawa setelah dia selesai berbicara. Haha, Tie Xiong dan yang lainnya juga tertawa. Zhang Yuan menjadi gila. Ini adalah tamparan telanjang di wajah Ji Fei. Grup Hongke memiliki ribuan karyawan, tapi bagaimanapun juga itu hanyalah lingkaran kecil. Reaksinya terhadap Chen Ziji di depan pintu kemarin telah menyebabkan banyak orang mulai berbicara di belakang punggungnya. Sekarang tidak apa-apa, kata-kata Ji Fei mulai menambah bahan bakar ke dalam api. Direktur Zhang, selain suami Anda, apakah Anda memiliki pria lain yang Anda sukai? Ayo daftarkan dia. Jangan sampai suatu hari Anda menghentikannya, dan Anda ingin memotong gaji kami karena Anda marah. Tiehan bertanya dengan serius. Zhang Yuan benar-benar ingin bergegas dan melawan Ji Fei. Kata-katanya telah menjadikannya sasaran kritik publik. Menjawab atau tidak menjawab akan menjadi lelucon. Mendengus, Ji Fei, kamu kejam, kamu menungguku. Setelah Zhang Yuan selesai berbicara, dia menoleh ke arah Tiehan. Tidak, saya tidak punya apa-apa. Mengaumlah dengan keras dan melampiaskan amarahmu. Tiehan berpura-pura malu dan berkata dengan lemah, Direktur Zhang, kamu masih sangat feminin. Kamu masih sangat feminin. Dan kamu masih... Ah! Zhang Yuan berteriak dengan liar dan langsung berlari ke halaman perusahaan. Dia hampir marah pada Ji Fei dan Tiehan. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia secara terbuka menggodanya di depan umum. Dia marah. Dia menjadi gila. Namun, dia tidak berdaya. Lagi pula, orang dipekerjakan sendiri, dan kontrak ditandatangani sendiri. Jika saya ingin menipu orang lain, sekarang saya hanya bisa menahan pertanyaan mereka. Dia baru saja berlari ke lobi. Kebetulan liftnya turun ke lantai 1, dan Zia keluar dari sana. Melihat Zhang Yuan, dia tersenyum dan memuji. Direktur Zhang, Anda baru saja mengatakan di telepon bahwa setiap kali seseorang dari perusahaan keamanan Bameng gagal dalam tugasnya, 10 juta akan dipotong. Ini adalah perjanjian yang bagus. Saya menunggunya. Lihat, Ji Fei dan yang lainnya memberi kompensasi kepada kita. Haha. Setelah Kia selesai berbicara, wajah cantiknya dipenuhi kegembiraan dan kebanggaan, dan dia bahkan tersenyum lebar. Hanya mendengar kata-kata ini di telinga Zhang Yuan seperti menambahkan garam pada lukanya. Merasa malu dan tidak tahu harus menjawab apa, Dr. Qi, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dia benar-benar tidak ingin Kia turun ke bawah dan melihat hal-hal kotor yang dilakukan Ji Fei dan yang lainnya. Ketua Sunleng Group, Rika Anzai, ada di sini. Kita perlu bekerja sama untuk menyambutnya. Dahi, Zhang Yuan merasakan matanya menjadi gelap dan hampir pingsan. Dia sungguh berharap dia pingsan sekarang. Selama Anda pingsan, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetapi saya tidak pingsan, ada alpaka berlari di hatiku. Kia mengira Zhang Yuan penasaran mengapa mereka ingin bekerja sama lagi, dan berkata sambil tersenyum, ayo kita ambil mereka sekarang, dan saya akan menjelaskannya kepadamu setelah kita selesai. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Zhang Yuan dan pergi. Meskipun Zhang Yuan enggan, dia ditarik oleh Kia dan hanya bisa mengikuti keluar. Sekarang pintu di luarnya bagus, seperti pasar, tempat semua pertanyaan dan pencatatan dilakukan. Pada awalnya, beberapa karyawan masih mengeluh dan bahkan ingin marah.
Namun ketika mereka akhirnya melihat Zhang Yuan menjadi sangat marah dan melarikan diri, mereka langsung kehilangan kesabaran dan mulai bekerja sama dalam pendaftaran. Ketika Kia melihat begitu banyak orang di depan pintu perusahaan, alisnya langsung berkerut. Dia menatap Zhang Yuan dan bertanya apa yang terjadi. Menarik Zhang Yuan, dia mulai berjalan lebih cepat. Ji Fei melihat Kia memegang Zhang Yuan dan dengan cepat meletakkan semangka di tangannya. Lihat, semuanya, Zhang Yuan dan ketua kalian berpegangan tangan, ini siang bolong. Di siang hari bolong. Para karyawan yang mendaftar di tempat kejadian semuanya melihat ke arah kedua orang tersebut. Kia tercengang saat mendengar suara Ji Fei, dan tanpa sadar mengepalkan tangannya saat mendengar mereka berpegangan tangan. Zhang Yuan menangis sekarang, dia menangis karena marah. Air mata mengalir tak terkendali. Direktur Zhang, ada apa denganmu? Zia bertanya dengan prihatin. Sialan, ketua dan Zhang Yuan benar-benar lili. Seruan Tihan bergema di tengah kerumunan. Kepala Zia berdengung, dan dia menatap pria tangguh berseragam keamanan, alisnya terangkat, dan dia hampir marah. Tihan, kamu tidak melihat semuanya. Suara Ji Fei terdengar. Tolong beri aku nasihat dari kakak Ji. Tihan berpura-pura meminta nasihat dengan rendah hati. Ketua Anda Kia untuk pria dan wanita. Anda lihat perutnya bengkak, itu artinya dia hamil. Bang, Tihan segera bertepuk tangan. Saudara Ji memiliki penglihatan yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia menyapu perut rata Zia dan berpikir dalam hati, di mana tonjolannya. Ketika Kia mendengar kata-kata Ji Fei, dia merasa seperti anak kucing yang ekornya diinjak, dan rambutnya langsung meledak. Melihat Zhang Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Yuan tahu dia harus berbicara sekarang, jadi dia menceritakan situasinya sambil menyeka air matanya. Wajah Kia menjadi hitam seperti dasar pot. Bagaimana dia bisa memahaminya? Kata Ehime perempuan sebenarnya bisa diasosiasikan dengan Lily dan Lala. Dia bahkan berhasil mengangkat masalah mempermalukan dirinya sendiri di depan pintu kemarin. Mengapa Ji Fei ini gangster? Kia juga tidak bisa berkata-kata dan marah karena sifat buruk Ji Fei. Dia menarik napas dalam-dalam, memegang tangan Zhang Yuan, berjalan ke pintu, dan menatap Ji Fei. Ji Fei, izinkan saya memberitahu Anda, Direktur Zhang dan saya adalah rekan kerja. Jangan memikirkan orang lain hanya karena Anda kotor keberatan. Sangat kotor. Ji Fei tidak setuju dan memandang Zia sambil tersenyum. Hatiku kotor. Bagaimana menurutmu? Benar kan? Zia bertanya sambil mendengus dingin. Ji Fei mengangguk. Apa yang kamu katakan mungkin masuk akal. Senang mengetahuinya, Qi Yuan berkata dengan dingin. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah Tihan. Ketika saya mendaftarkan informasi untuk ketua Anda nanti, pastikan untuk menanyakan dengan jelas anak siapa yang ada di dalam perutnya. Jika suatu hari seseorang datang untuk mengidentifikasi putra dan istrinya, Anda akan melakukannya, pukul dia. Jika Anda tertangkap atau diusir, Anda akan dipotong 10 juta yuan. Tihan segera mengangguk. Dokter Qi, Anda hamil di luar nikah. Siapa ayah dari anak Anda? Tihan sengaja menambahkan aksen pada kata hamil sebelum menikah. Qi, ada satu kalimat di benak saya. Worry, ibumu. Semua karyawan di lokasi menatap Kia, menunggu jawaban. Bersambung.